kemudian hal lain yang berkaitan dengan Bandara Taif juga ya. Nanti ke depan bisa kita menggunakan fasilitas Taif seandainya nanti perumahan-perumahan haji itu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di El Leila Official. Tempat di mana suara publik soal haji tidak kita bungkam, tapi kita besarkan. Di tengah berbagai persoalan serius penyelenggaraan haji 2025, dari antrean absurd, visa gagal, hingga jemaah terlantar, tiba-tiba muncul satu kabar yang terdengar menjanjikan. Pemerintah Indonesia mengklaim sudah mendapat lampu hijau dari Arab Saudi untuk memakai Bandara Taif sebagai bandara alternatif jemaah haji. Tujuannya memangkas masa tinggal jemaah haji hingga 10 hari. Kalau ini benar-benar terwujud, ini bisa jadi titik balik besar. Tapi pertanyaannya, apakah kabar ini benar-benar realistis atau cuman angin surga? Mari kita bedah tuntas. Apa itu Bandara Taif? Bandara Internasional Taif atau Taif International Airport terletak sekitar 70 km dari Mekah. Secara geografis, Taif berada di dataran tinggi 1.400 meter di atas permukaan laut dengan udara relatif sejuk. Selama ini, Bandara Taif bukan bandara utama untuk jemaah haji. Fokusnya pada penerbangan domestik dan umroh. Tapi potensinya besar karena lokasinya dekat dengan Makkah, tidak sepadat Bandara Jeddah atau Madinah. Kemudian, mempunyai landasan pacu dan fasilitas internasional. Dan sekarang, Indonesia minta izin resmi agar jemaahnya bisa dipulangkan lewat bandara ini. Karena selama ini masa tinggal jemaah Indonesia terlalu lama, rata-rata 40 hari, bahkan ada yang hampir 45 hari, bandingkan dengan Pakistan atau India yang hanya 28 sampai 32 hari. Apa akibatnya? Biaya makan, hotel, dan transport jemaah membengkak. Jemaah jadi terlalu lelah menjelang pulang. Banyak sakit, kelelahan, bahkan wafat sebelum pulang. Kalau Bandara Taif bisa dipakai, maka jemaah bisa pulang lebih cepat. Ini bukan cuma soal efisiensi. Ini soal kemanusiaan dan keselamatan jemaah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengklaim bahwa Arab Saudi sudah memberikan lampu hijau. Katanya sudah ada pembicaraan diplomatik dan Presiden Prabowo langsung membicarakannya dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Tapi kita harus hati-hati karena sampai sekarang belum ada nota kesepahaman resmi, belum ada pengumuman resmi dari otoritas penerbangan Arab Saudi, dan belum ada simulasi teknis yang dilakukan. Bahkan penggunaan Bandara Taif untuk haji masih di level diskusi awal. Jadi, sebelum rakyat keburu senang, mari kita realistis. Lampu hijau ini baru lampu kota, belum tentu lampu landasan bandara. Berikut kendala teknis serius yang harus diketahui. Pertama, elevasi tinggi. Taif berada di atas 1.400 meter di atas permukaan laut. Ini memengaruhi performa pesawat. Diperlukan uji kelayakan terbang, flight performance test, untuk setiap jenis armada yang akan dipakai. Yang kedua, fasilitas bandara belum mendukung skala haji. Belum ada terminal khusus haji. Belum siap menampung ratusan ribu jemaah per musim. Belum punya sistem bagasi dan imigrasi yang sekelas Bandara Jeddah. Kemudian, yang ketiga, distribusi jemaah Indonesia kompleks. Apakah semua kloter bisa lewat Taif? Apakah ini hanya untuk embarkasi tertentu? Misal, Jawa Tengah? Bagaimana pembagian antara Bandara Jeddah, Madinah, dan Taif? Kalau tidak dijelaskan dari sekarang, ini bisa jadi blunder baru. Tapi, mari kita lihat dari sisi positifnya. Kalau betul, Bandara Taif dipakai mulai haji 2026. Jemaah bisa hemat 10 hari tinggal di Arab Saudi. Biaya makan, akomodasi,
transportasi lokal bisa dipangkas. Bisa menghemat triliunan rupiah secara nasional. Masa tunggu jemaah di hotel bisa dikurangi. Waktu layanan petugas lebih ringkas dan fokus. Jemaah tidak terlalu kelelahan dan lebih sehat saat pulang. Teman-teman sekalian, ini bukan mimpi kosong, tapi hanya bisa jadi kenyataan kalau ada perjanjian resmi, ada simulasi teknis sejak dini, dan ada transparansi dari Kemenak dan BPKH. Sahabat El Leila Official, mimpi memang penting, tapi jangan biarkan publik ditidurkan oleh mimpi yang tidak dibangunkan dengan rencana. Gagasan pemakaian Bandara Taif harus dikawal. Publik harus kritis. Kapan dimulai? Siapa yang bertanggung jawab? Berapa jemaah yang akan diberangkatkan atau pulang lewat Taif? Dan jangan sampai isu ini hanya jadi tameng pencitraan dari kekacauan haji tahun ini. Kalau kamu sepakat bahwa sistem haji Indonesia harus dibongkar dan dibangun ulang, jangan lupa like, komen, dan subscribe El Leila Official. Bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan konten investigatif kami selanjutnya. Dan di video berikutnya, kita akan bahas satu isu yang tak kalah penting. Bisakah Indonesia mandiri dalam layanan kesehatan dan vaksin jemaah haji? Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.